Dan diabaikan dan dikucilkan. Sejak kecil, Mitsui sudah diabaikan oleh orang tuanya. Dia juga tak pernah mengerti apa arti sebuah teman. Dia tak pernah memiliki, walaupun hanya satu teman saja. Bahkan ketika hari kelulusan tiba, teman sekelasnya tidak menyadari dan seolah tak peduli kalau Mitsui tidak ada di dalam album kelulusan itu. Keberadaannya seperti tidak pernah dianggap oleh dunia, membuat Mitsui tumbuh menjadi orang yang dingin dan acuh kepada semua orang. Hingga semuanya mulai berubah ketika dia duduk di bangku kuliah. Saat itu, Mitsui tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosennya karena dia sedang melamun. Tiba-tiba, dari belakang ada seorang gadis yang memanggil namanya, lalu memberikan buku catatan pribadi miliknya. Mitsui pun terselamatkan. Karena buku catatan itu, dia bisa menjawab pertanyaan si dosen. Jika bukan karena buku catatan yang dipinjamnya, dia mungkin bisa tidak lulus dari mata pelajaran itu. Setelah sesi perkuliahan selesai, Mitsui segera mengejar gadis yang tidak dia kenal tadi dan mengucapkan terima kasih. Untuk membalas kebaikannya, Mitsui memberanikan diri mengajaknya minum teh di suatu kafe. Dengan senang hati, gadis itu tersenyum dan menerima ajakan Mitsui. Mereka lalu saling berkenalan, dan gadis cantik ini bernama Sasaki. Di sana Sasaki bercerita banyak hal mengenai dirinya, mulai dari hobi hingga kehidupannya. Mitsui yang awalnya hanya diam mendengarkan Sasaki bercerita, akhirnya terbawa suasana, lalu memberanikan diri untuk menceritakan hobinya. Mitsui mengatakan kalau dia memiliki hobi memelihara dan merawat ikan hias. Sasaki yang mendengarnya tampak begitu antusias dan terlihat senang. Sasaki pun menanyakan segala hal mengenai hobi ikan hias dari Mitsui itu. Mitsui yang melihat senyuman manis di wajah Sasaki lalu berjanji akan mengajarkan dan memberikannya beberapa ikan hias miliknya. Sehari berlalu, dengan senyuman di wajahnya, Mitsui datang ke tempat Sasaki dengan membawa akuarium dan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Di sana Mitsui mengajarkan Sasaki segala hal mengenai hobi ikan hias ini, mulai dari perawatan hingga cara memberi makannya. Saat semua itu sudah selesai, terlihat senyum bahagia di wajah Sasaki. Dan untuk pertama kalinya, Mitsui merasakan kebahagiaan dari memiliki seorang teman. Dia berharap momen ini bisa berlangsung selamanya. Sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari setelahnya, Mitsui jarang melihat Sasaki lagi, dan dia memutuskan untuk datang ke tempatnya. Saat Mitsui datang dan mengetuk pintu, di sana Sasaki tidak terlihat bahagia seperti sebelumnya. Wajahnya sedih dan kemudian meneteskan air mata. Sasaki lalu berkata kalau dia baik-baik saja dan menyuruh Mitsui untuk segera pulang. Tiba-tiba dari belakang seorang pria menarik Sasaki dengan sangat kasar. Ternyata pria yang terlihat marah itu adalah pacar Sasaki. Dia mengira kalau Mitsui adalah selingkuhan Sasaki. Pria itu lalu mendorong Mitsui ke dalam hingga membuatnya terjatuh. Tak berhenti di situ, dia juga menyerang Mitsui beberapa kali. Sasaki yang mencoba untuk menghentikan pacarnya yang marah, justru juga ikut dipukuli dengan begitu keras. Mitsui yang melihat kejadian ini segera menolong Sasaki dengan menyetrum pria itu hingga membuatnya pingsan. Setelah kejadian itu, Sasaki meminta maaf kepada Mitsui karena tingkah laku dari pacarnya. Mereka berdua pun terbawa suasana, lalu saling berpelukan dan berciuman seperti layaknya sepasang kekasih. Dan kini, tak terasa 11 tahun sudah berlalu. Sejak hari di mana kejadian buruk itu, Mitsui tak pernah bertemu lagi dengan Sasaki. Dia seolah menghilang dan tak pernah memberitahu Mitsui di mana keberadaannya. Saat ini, Mitsui menjalani harinya dengan hampa dan seorang diri.
Dia hidup, tapi seperti tak punya tujuan sama sekali. Dia hanya bisa mengingat memori indah bersama Sasaki di masa lalu, yang saat ini mulai pudar dari ingatannya. Dia bahkan tak yakin jika masih ingat dengan wajah Sasaki. Sebelum semua kenangan dengan Sasaki mulai pudar, Mitsui akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Sasaki. Lewat teman yang dikenalnya di internet, Mitsui akhirnya menemukan di mana Sasaki saat ini tinggal. Tak hanya itu, melalui informasi dari temannya, ternyata Sasaki kini sudah menikah dengan seorang pegawai pemerintahan yang cukup kaya. Mereka tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota yang suasananya tenang. Selang beberapa hari, Mitsui mendatangi rumah Sasaki. Di sana terlihat sepi, namun suasananya begitu tenang. Dia merasa ragu, apakah ini benar rumah Sasaki? Tak disangka, beberapa saat kemudian, dia melihat seorang wanita keluar dari rumah itu. Dan benar, itu adalah Sasaki. Namun dia terlihat sangat berbeda sekarang. Saat ini, dia terlihat murung dan tak ada kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Berbeda sekali dengan apa yang terakhir kali diingat oleh Mitsui dulu. Seolah-olah, kini wajahnya yang ceria sudah hilang. Sasaki pun berjalan melewati Mitsui dan dengan acuh meninggalkannya begitu saja, seperti seolah mereka tidak pernah mengenal satu sama lain. Hal ini membuat Mitsui semakin penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi pada Sasaki selama ini? Kini Mitsui memutuskan untuk menyewa sebuah ruko kosong yang kebetulan tak jauh dari rumah Sasaki tinggal. Mitsui berencana untuk membuka sebuah toko ikan hias di lantai pertama agar tidak membuat kecurigaan, dan di lantai duanya akan dia gunakan untuk memata-matai Sasaki. Di sana, dia bisa melihat dengan jelas melalui jendela ke rumah Sasaki tinggal. Obsesinya yang begitu besar membuat Mitsui mulai memata-matai Sasaki. Bahkan, dia menyiapkan semua perlengkapan untuk melakukan hal ini. Rasa penasaran yang sudah tak tertahankan lagi membuatnya tak sabar untuk mengetahui hal apa yang sebenarnya terjadi pada Sasaki. Awalnya tak ada yang aneh. Sasaki terlihat seperti seorang ibu yang kesepian saja. Kesehariannya hanya berkutat untuk merawat anaknya yang masih sangat kecil itu. Namun semua mulai terlihat berbeda saat suaminya tiba. Di malam itu, Sasaki sedang menyambut suaminya yang baru pulang dari bekerja. Dia menyiapkan makanan untuknya dan kemudian makan malam bersama. Tak berselang lama, suami Sasaki terlihat begitu marah, kemudian memukulinya hingga membuat Sasaki terjatuh ke lantai. Tak berhenti sampai di situ saja. Pria itu lalu menendangi Sasaki yang terjatuh dan tak berdaya tanpa henti. Di sini Mitsui terlihat sangat terkejut dengan apa yang barusan dia lihat, tapi dia masih belum begitu yakin dengan apa yang dia lihat barusan. Untuk saat ini, dia belum bisa melakukan apapun. Keesokan harinya, Sasaki terlihat menemani suaminya yang akan berangkat bekerja. Mitsui mengamati dari jauh mereka berdua. Yang membuatnya merasa heran adalah mereka tampak begitu harmonis, seperti tidak sedang bertengkar dan seperti tidak ada kejadian apapun di malam hari kemarin. Mitsui mulai meragukan apa yang dia lihat kemarin malam. Dia mulai berpikir jika itu hanyalah khayalan dari obsesinya belaka. Namun saat suami Sasaki pergi, Mitsui melihat dengan jelas wajah Sasaki yang lebam dan raut wajahnya terlihat sedih saat dia berpaling. Mitsui sekarang paham tentang apa yang membuat Sasaki berubah jauh sangat berbeda dengan apa yang dia ingat dulu. Untuk membuat Sasaki kembali tersenyum, Mitsui mengirimkannya bunga dan pesan penyemangat untuknya setiap sebulan sekali. Namun Sasaki tampak tak peduli sama sekali dan selalu membuangnya. Meskipun tahu akan selalu dibuang oleh Sasaki, Mitsui terus mengirimkannya bunga. Di pagi itu, Mitsui sedang bekerja. Tanpa disangka, Sasaki datang untuk sekedar melihat ikan hias di sana. Mitsui yang tampak terkejut kemudian mempersilahkannya untuk masuk. Awalnya, Sasaki hanya bertanya-tanya saja. Kemudian Sasaki mulai tertarik karena terlihat begitu mudah untuk merawat ikan hias itu. Dia akhirnya memutuskan untuk membelinya. Mitsui lalu mengantarkan Sasaki pulang ke rumah dan mengajarkan segala hal tentang cara merawat ikan hias itu. Di sana, Mitsui kembali melihat senyuman bahagia dari wajah Sasaki, seperti di masa lalu. Hal itu melegakan hatinya Mitsui. Sebelum pulang, saat melihat kesempatan, Mitsui dengan sengaja mengambil kunci rumah Sasaki. Ternyata, dia berniat untuk membuat duplikatnya.
Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Sasaki yang sedang pergi, Mitsui menyelinap masuk ke rumah Sasaki dan diam-diam memasang alat penyadap ke seluruh ruangan di rumahnya. Dia lalu mengembalikan kunci aslinya sebelum ketahuan dan segera pergi. Tak hanya itu, beberapa kali ketika Sasaki pergi, tanpa sepengetahuannya, Mitsui kerap kali menyelinap ke rumah. Dia lalu membantu memberikan makan, merawat, dan menjaga agar ikan hias milik Sasaki tetap hidup. Tak hanya itu saja, dia juga sesekali berbaring di kasurnya untuk merasakan keberadaan Sasaki, lalu pergi sebelum Sasaki kembali. Kini obsesinya yang melewati batas ini semakin tak terhentikan. Sesekali, Mitsui sengaja sembunyi di bawah kasur selama semalaman tanpa ketahuan sama sekali. Meskipun di atasnya ada Sasaki dan suami yang sedang tertidur ataupun ketika mereka sedang sekedar berhubungan. Dia hanya ingin terus merasakan keberadaan Sasaki dan memastikan keselamatannya ketika sang suami berbuat kasar kepadanya. Walaupun Mitsui tak bisa berbuat banyak hal ketika Sasaki sedang terluka, dia ingin tetap ada di sana, walaupun keberadaannya tidak diketahui. Setiap malam melalui alat penyadapnya, Mitsui selalu mendengarkan tangisan dan rintihan Sasaki saat dia diperlakukan dengan begitu buruk oleh suaminya. Mitsui berharap suatu saat dia bisa menyelamatkan Sasaki dari neraka yang selama ini dia alami. Pagi itu, Sasaki kembali datang bersama anaknya. Dia hanya sekedar mampir untuk membeli pakan untuk ikan hiasnya. Selama ini Sasaki lupa merawat dan memberikan pakan untuk ikan hiasnya. Namun ikan hiasnya masih terlihat sehat. Dia tidak tahu bahwa Mitsui lah yang selama ini merawat ikan hiasnya. Mitsui lalu menyambutnya dengan ramah dan menawarkan segelas teh hangat untuknya. Mitsui kembali teringat akan memori di masa lalu saat dia melihatnya tersenyum. Setelah meminum segelas teh hangat, Sasaki pun pergi bersama anaknya. Malam itu Mitsui kembali menyelinap ke rumah Sasaki. Dia hanya diam dan mengamati Sasaki dari atas saja. Setelah itu, Mitsui kembali bersembunyi di bawah kasur setelah melihat suami Sasaki datang. Dari bawah kolong kasur, Sasaki terlihat kembali diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Mitsui pun menangis karena tak tega terhadap perlakuan kasar dari pria itu kepada Sasaki. Suami Sasaki terlihat sangat marah karena Sasaki mendapatkan kiriman bunga dari seseorang. Dia lalu mencaburkan kepala Sasaki ke dalam air berkali-kali hingga puas. Kemudian pergi meninggalkan Sasaki yang sudah pingsan. Pria itu lalu pergi tidur seperti tak ada rasa bersalah. Dengan segera, Mitsui keluar dari bawah kasur untuk menolong Sasaki yang sedang pingsan dan kedinginan. Sesampainya di rumah, Mitsui terlihat menangis. Dia lalu meminta maaf di hadapan foto Sasaki karena tidak berani untuk menghentikan suaminya ketika berbuat kasar selama ini. Mitsui yang tampak frustrasi berniat untuk mengakhiri semua obsesinya ini. Dia merasa semua ini sia-sia jika dia hanya diam saja saat melihat Sasaki terluka. Dia lalu berjanji akan menolong Sasaki jika punya kesempatan lagi. Keesokannya, ketika Sasaki terbangun, dia mulai merasa heran. Dia menduga ada seseorang yang selama ini telah membantunya, namun dia tidak tahu siapa orang itu. Sore itu, Sasaki sedang melamun dan memikirkan siapa orang yang selama ini telah membantunya. Dia lalu menemukan benda kecil yang mencurigakan. Tak berselang lama, suaminya pulang dan nampak marah kepadanya. Pria itu mendorong Sasaki sampai dia jatuh. Dia lalu menyeretnya dan mengancam akan membunuh Sasaki jika dia tidak menuruti perintahnya. Namun kali ini, Sasaki tidak diam saja. Dia memberanikan diri untuk melawannya. Sasaki lalu mengambil pisau dan menodongkan ke arah suaminya. Namun suaminya terlihat tidak takut dengan ancaman Sasaki. Dia justru menantang Sasaki untuk menikamnya. Sasaki nampak sangat terkejut. Kemudian, sekali lagi suaminya mendorong Sasaki hingga membuatnya terjatuh. Sasaki saat itu sudah tak berdaya lagi dan memohon ampun ke suaminya. Saat pria itu akan menyerang Sasaki, dari belakang tiba-tiba Mitsui yang dari tadi sudah mengamati mereka keluar dari persembunyian. Dia datang untuk menolong. Seketika, dia lalu melumpuhkan suami Sasaki. Sasaki kemudian melihat Mitsui dan dengan heran bertanya siapa dirinya dan mengapa dia membantunya. Mitsui hanya diam mendengarkan pertanyaan Sasaki karena tidak ada gunanya menjelaskan semuanya jika Sasaki masih tidak mengenalinya.
Semuanya belum berakhir. Di momen itu, suami Sasaki terlihat mulai bergerak. Sasaki segera ingin menghabisinya, namun Mitsui menghentikannya, dan justru Mitsui lah yang maju untuk menghabisi suami Sasaki. Dan semua mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Mitsui memutuskan untuk menghentikan obsesinya ke Sasaki selamanya. Dia terlihat datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri karena telah membunuh seseorang. Sedangkan Sasaki akhirnya mulai mengingat Mitsui saat dia datang ke rumah Mitsui. Sasaki akhirnya menyadari bahwa Mitsui lah yang selama ini menolongnya. Akhirnya, Sasaki kembali mengingat sosok Mitsui. Dia lalu memanggil Mitsui yang sedang menyerahkan diri ke polisi. Keduanya pun lalu saling bertatapan, seolah sudah saling mengerti dan memahami akan satu sama lain. Dan terima kasih, sampai jumpa.